Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 subbab pembahasan, yaitu yang pertama, apa judul penelitian, kemudian yang kedua, apa yang mendasari penelitian itu, yang ketiga, kajian-kajian teori tentang variabel-variabel penelitian, kemudian yang keempat, bagaimana metode penelitian itu. Nah, subbab pembahasan yang pertama yaitu apa judul penelitian. Nah, di mana judul penelitian yang saya ambil di sini yaitu pengembangan modul program linear berbasis pembelajaran mandiri. Yang di mana modul merupakan bahan ajar yang sering digunakan dalam perkuliahan. Modul dapat digunakan secara mandiri oleh mahasiswa dan tidak luput dari bimbingan dosen dalam perkuliahan. Adapun penjelasan mengenai program linear yaitu merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum dan nilai minimum. Permasalahan yang berhubungan dengan program linear selalu berhubungan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasinya. Nah, subbab pembahasan yang kedua yaitu apa yang mendasari penelitian itu. Nah, yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul program linear berbasis pembelajaran mandiri dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mendefinisikan, mendesain, dan mengembangkan. Adapun modul program linear berbasis pembelajaran mandiri ini divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Pengukuran kevalidan modul ini dengan lembar validasi dan kepraktisan dinilai dari kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa. Pengembangan modul dijelaskan secara kualitatif, sedangkan data dari lembar validasi dan kuesioner dianalisa dengan kuantitatif. Hasil dari validasi penyajian isi dan bahasa oleh ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa diperoleh nilai untuk validasi penyajian sebesar 4,00. Validasi isi diperoleh nilai 3,6 dan validasi bahasa diperoleh nilai 3,83, yang artinya bahwa isi modul program linear berbasis pembelajaran mandiri valid dari aspek penyajian, isi, dan juga bahasa. Sedangkan analisis dari kuesioner praktikalisasi oleh mahasiswa diperoleh nilai 90%, bahwa modul program linear berbasis pembelajaran mandiri dalam kategori praktis, kepraktisan dapat dilihat dari tampilan yang menarik dan sistematis, menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah, kejelasan isi materi yang disajikan, kemudahan dalam penggunaan modul, dan kata-kata yang digunakan mudah untuk dipahami sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Selanjutnya yaitu subbab pembahasan yang ketiga, yaitu kajian-kajian teori tentang variabel-variabel penelitian. Nah, di mana menurut Sanjaya 2011, pendidik perlu mengembangkan bahan ajar agar siswa memiliki hasil belajar yang positif sesuai dengan kurikulum yang ada. Perkembangan kebutuhan pembelajaran maupun perkembangan teknologi informasi. Hal ini mendorong untuk para pendidik, terkhususnya dosen, untuk dapat mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sesuai karakteristik mahasiswa. Pada langkah awal untuk mengembangkan bahan ajar adalah melihat ketersediaan bahan ajar yang ada di program studi. Kemudian dilanjutkan dengan observasi awal dengan cara mewawancarai beberapa dosen yang mengampu mata kuliah program linear bahwa
belum ada bahan ajar yang berbasis pembelajaran mandiri yang dikembangkan oleh dosen pengampu. Hal itu dikarenakan kurang referensi buku program linear di perpustakaan dan kurangnya waktu dosen untuk mengembangkan bahan ajar program linear. Adapun yang kedua yaitu menurut Rahdianta 2009 yang menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penyusunan modul adalah sebagai berikut, yaitu analisis kebutuhan modul, peta modul, desain modul, implementasi, penilaian, evaluasi dan validasi, kemudian jaminan kualitas. Tahapan ini harus dilakukan agar modul yang dikembangkan dapat digunakan oleh sivitas akademik. Adapun kerangka penyusunan modul adalah cover, pendahuluan, yang dimana pendahuluan itu termasuk deskripsi, prasyarat, petunjuk, penggunaan, penjelasan, tujuan akhir, dan kompetensi. Pembelajaran mencakup rencana belajar dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan evaluasi mencakup tugas dan tes formatif dan penutup. Sesuai dengan penelitian pengembangan modul program linear berbasis pembelajaran mandiri bahwa modul didesain agar memenuhi komponen penyajian, isi, dan juga bahasa. Yang ketiga yaitu menurut Departemen Pendidikan 2008 menyatakan bahwa praktikalisasi berarti bahwa bersifat praktis. Praktis artinya mudah dan senang dalam pemakaiannya. Kepraktisan yang diartikan di sini adalah kepraktisan dalam yang berhubungan dengan kemudahan mahasiswa dalam menggunakan modul program linear yang berbasis pembelajaran mandiri. Sedangkan yang terakhir menurut Sukardi 2011 menyatakan bahwa penyusunan kuesioner praktikalisasi memiliki komponen yang mencakup kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran, dan manfaat bahan ajar. Modul juga bernilai praktis dalam penggunaannya untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi program linear. Kemudian menurut KBBI dan Sukardi, maka peneliti akan membuat kuesioner praktikalisasi yang memuat komponen kepraktisan untuk penyajian, isi, dan bahasa di dalam modul program linear yang berbasis pembelajaran mandiri. Subbab yang terakhir yaitu bagaimana metode penelitian itu. Metode pembelajaran mandiri merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan petunjuk yang terdapat di dalam modul serta tes formatif yang melatih mahasiswa untuk menganalisa soal-soal program linear. Sebelum ke langkah pengembangan, sebaiknya peneliti juga memiliki referensi penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan modul program linear berbasis pembelajaran mandiri. Nah, langkah awal pada pengembangan modul ini adalah define, yaitu melihat silabus mata kuliah yang akan digunakan oleh dosen, mereview buku ajar dan buku referensi yang akan digunakan, serta melihat karakteristik mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, serta berdiskusi dengan beberapa dosen matematika yang pernah mengampu mata kuliah program linear. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah desain, yaitu merancang model berbasis pada pembelajaran mandiri. Kemudian langkah berikutnya adalah develop, yang merupakan tahap validasi, uji coba produk, dan menguji praktilitas dari modul. Pada tahap validasi modul yang berbasis pada pembelajaran mandiri,
Yang akan dikembangkan adalah untuk melihat pemenuhan aspek penyajian, isi, dan juga bahasa. Modul ini akan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan juga ahli bahasa. Apabila modul ini telah dinyatakan layak oleh para ahli media, ahli materi, dan juga ahli bahasa, maka akan dilakukan uji coba. Pada tahap uji praktikalisasi modul, dapat melihat kepraktisan modul yang akan dikembangkan kepada mahasiswa dan dosen yang mengampu mata kuliah. Uji praktikalisasi dengan cara menyebar kuesioner kepada mahasiswa tadris matematika. Pada langkah akhir yaitu desiminat adalah langkah penggunaan modul yang dikembangkan secara lebih luas pada mahasiswa di kelas yang berbeda. Itulah tadi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.